Eklesia, walaupun ada di rumah, kakak percaya semuanya akan duduk tertib dan sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Amin. Oke, hari ini dilayani musiknya oleh kakak Lydia Emmanuel dan firman Tuhannya oleh Ibu Naomi. Ayo kita semuanya siapkan hati, kita angkat satu pujian yang mengatakan, aku senang jadi anak Tuhan. Sambil tepuk tangan boleh ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh nakal. Sekali lagi. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Sekali lagi, semuanya bangkit berdiri kita nyanyi. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh nakal. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Anak Tuhan tak boleh bohong. Anak Tuhan tak boleh bohong. Tepuk tangan semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Jadi kalau anak-anak jujur, maka akan menjadi anak yang hebat. Ya, tidak boleh berbohong dan tidak boleh nakal. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita akan angkat satu pujian. Yesus ku panggil, Yesus ku undang.
Semua dengan sikap doa kita nyanyi pujian ini bersama-sama. Dengan sikap doa kita angkat pujian ini. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Sekali lagi. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Anak-anak dengan sungguh-sungguh menaikkan pujian ini, tangan kanan taruh di dada dan kita angkat sekali lagi pujian ini. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Baiklah, lipat tangannya, tutup mata, kita mau berdoa. Yesus, Engkau Tuhan yang kami kasihi, kami panggil dan kami undang dalam ibadah ini. Dan kami juga rindu mendengarkan kebenaran cerita firman-Mu Tuhan, khususnya buat adik-adik yang ada di rumah, yang saat ini mendengarkan dan menyaksikan firman Tuhan melalui ibadah sekolah minggu online ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka di dalam kesehatannya, memberkati mereka dalam masa pertumbuhan, dan juga memberikan roh hikmat kepintaran kepada mereka semuanya. Bapa di sorga, Engkau juga memberkati papa, mama mereka di dalam kesehatan, pekerjaan. Kiranya Tuhan memberkati berlimpah-limpah dan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan adik-adik di dalam kehidupan mereka. Boleh dicukupi Tuhan melalui papa dan mamanya. Terima kasih Tuhan, berkati sekolah minggu GKI Eklesia, berkati buat kakak-kakak yang melayani, dan juga Tuhan Kau memberkati bangsa Indonesia ini, agarlah bangsa Indonesia boleh terselamatkan dari wabah virus corona ini Tuhan, sehingga pada hari-hari ke depan kami boleh kembali berkumpul di gereja untuk beribadah bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan cerita firman-Mu. Sama-sama kita katakan, amin. Salam semuanya, anak-anak sekolah minggu, dimanapun berada, terkhusus anak-anak sekolah minggu GKI Eklesia, yang tentunya pagi hari ini, ya Ibu percaya anak-anak sudah duduk manis, memegang Alkitabnya, ya. Siapa yang sudah bawa Alkitabnya? Nah, nanti kita akan buka Alkitabnya, kita akan baca firman Tuhan. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian, pasal yang keempat. Pasal yang keempat, kitab Kejadian, pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima ya adik-adik.
Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ya, firman Tuhan hari ini mengisahkan dua anak laki-laki dari Nabi Adam dan juga Hawa. Adam dan Hawa memiliki dua anak laki-laki. Yang sulung bernama Kain. Badannya tinggi besar, dia gagah, dia kuat sekali karena dia terbiasa bekerja sebagai petani. Jadi dia sering menanam segala macam tanaman dan pohon-pohonan sehingga tubuhnya Kain kekar sekali, ya saudara, ayah adik-adik. Dan kemudian juga Kain punya seorang adik namanya Habel. Nah, Habel ini dia dipercayakan papahnya dan yaitu papahnya yang bernama Adam untuk menjaga dan memelihara ternak kambing dan domba. Jadi Habel setiap pagi dia membawa kambing dombanya untuk ke padang rumput, dan di sana kambing dombanya bisa makan rumput yang segar, bisa berlari-lari, dan Habel begitu sangat suka sekali merawat kambing dombanya sehingga anak kambing dombanya sehat-sehat. Nah, suatu hari Adam memerintahkan kepada kedua anaknya agar mereka mempersiapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Nah, adik-adik di rumah kalau pergi sekolah minggu ada kan dikasih apa atau mana uang persembahan. Nah, Kain dan Habel juga punya persembahan untuk Tuhan. Kain mempersembahkan hasil dari kebunnya, ya buah-buahan, segala macam buah-buahan dia petik dan dia taruh di baki dan dia persembahkan kepada Tuhan. Begitu juga Habel, dia mengambil seekor anak domba yang sulung dan dia menyembelihnya lalu membakar lemaknya dan mempersembahkan itu kepada Tuhan. Mau gak adik-adik bahwa ternyata dari persembahan mereka, persembahan Habel lah yang berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin waktu Habel memberikan persembahannya, Habel hatinya tulus dan memberikan yang terbaik dari domba kesayangannya. Dan diambilnya domba yang terbaik itu adalah domba yang sulung. Dan ketika dia mempersembahkan dengan hati yang tulus, ini berkenan. Apakah persembahan Kain tidak berkenan kepada Tuhan? Sebenarnya persembahan Kain juga dilihat oleh Tuhan. Mungkin hati yang berbeda adik-adik. Nah, ketika Kain tahu bahwa persembahan adiknya lah yang diterima oleh Tuhan, Kain hatinya panas, yang marah,
dia kecewa sekali dan mukanya menjadi muram. Tahu mukanya muram adik-adik? Mukanya menjadi masam, tidak senyum, dia bawaannya marah ya, sehingga sakit hatinya dan dia diam-diam punya rencana yang tidak baik kepada adiknya. Suatu kali ketika siang-siang mungkin begitu ya, Kain bilang sama adiknya begini, Abel, ayo kita pergi ke sana tempat yang jauh. Dan ketika itu Abel tidak ada curiga karena dia menganggap itu kakaknya dan tidak mungkin kakaknya akan mencelakai dirinya. Tapi ternyata adik-adik tahu tidak apa yang dilakukan abangnya yang bernama Kain kepada adiknya Abel. Di tempat seperti itulah Kain memukul adiknya dengan batu sehingga kepala adiknya luka dan berdarah. Kemudian Abel pun kemudian menghembuskan nafasnya, dia meninggal. Dan ketika adiknya sudah tidak bernafas lagi, Kain sangat panik, sangat ketakutan, sehingga ia menyembunyikan tubuh adiknya. Dia kubur di sebuah ladang. Mungkin adik-adik, ketika Kain melakukan semua kejahatannya, tidak ada satupun yang tahu. Bahkan papa mamanya juga tidak tahu. Tapi hati Kain mulai tidak sejahtera. Hati Kain mulai ketakutan. Dan Tuhan tahu itu. Makanya Tuhan bertanya kepada Kain di ayat yang ke-9. Firman Tuhan, Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Lalu Tuhan bilang, firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangangkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanahmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepertinya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Adik-adik, akibat dari perbuatan Kain yang sangat salah, dia menjahati adiknya sendiri dan dia berbohong kepada Tuhan. Maka Tuhan menjadi murka. Tuhan marah kepada Kain dan Tuhan membuat Kain harus menerima akibat dari perbuatannya. Dikatakan bahwa kemanapun Kain pergi, tanah yang dihasilkannya, tanah yang dikerjakannya tidak akan menghasilkan sepenuhnya seperti dulu lagi. Dia akan bersusah payah karena itulah akibat dari perbuatannya yang salah. Kain telah berdosa. Dia membunuh adiknya, berbohong kepada Tuhan, berbohong kepada orang tuanya, dan akibatnya Tuhan menghukum Kain. Nah, adik-adik, dari cerita yang singkat ini, Ibu mau bertanya, kira-kira siapa ya anaknya? Anak dari bapak Adam dan Hawa tadi? Ayo kita tahu. Itu ada yang tunjuk tangan, dia namanya adalah Kain dan Habel. Apa makna ini tadi? Bohong itu adalah dosa. Kalau anak-anak tahu bohong itu adalah dosa, maka dari sekarang belajar untuk memiliki sikap yang jujur, hati yang bersih, dan melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan bilang apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kita nggak boleh menyakiti siapapun. Kita harus mengasihi adik kita, mengasihi abang kita, mengasihi papa mama, mengasihi
mengasihi siapapun, karena itu adalah perintah Tuhan. Nah, baiklah, kita akan akhiri firman Tuhan ini. Kita akan menyanyikan satu pujian, Lingkupiku. Semuanya dengan sikap doa kita nyanyi, Lingkupiku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat kami, yang menjadi penguasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih firman-Mu pada pagi hari ini, yang boleh dipelajari oleh anak-anak di rumah, bahwa memiliki sikap yang jujur, memiliki sikap yang penuh kasih, itu adalah yang disukai Tuhan. Bapa, biarlah melalui firman ini, kami boleh belajar bahwa sikap berbohong, sikap menyakiti sesama, bahkan menyakiti saudara kami, ataupun menyakiti siapa saja, itu adalah satu sikap yang dosa, yang tidak disenangi oleh Tuhan. Bapak, biarlah anak-anak ini sejak kecil mereka memiliki hati yang penuh belas kasih, memiliki hati yang senantiasa mengasihi, baik kepada kakaknya, abangnya, adik-adiknya, teman-teman di sekolahnya, bahkan juga mengasihi papa mamanya, terlebih mengasihi Tuhan, sehingga hidup kami diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mau sempurnakan rangkaian ibadah kami dan doa kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa belajar dan jangan lupa makan, minum air putih yang banyak, istirahat, dan jangan bermain di rumah, di luar rumah ya. Dan kalau berpergian, pakai masker. Tetap stay at home. Tuhan memberkati. Dan